Hai, konbanwa, konnichiwa, arigatou gozaimasu. Terima ke channel ini. Kali ini akan membuat sebuah video. Jadi untuk beberapa minggu ke depan, aku bakalan ngebikin video di channel ini buat ngebantu diriku sendiri, buat juga teman-teman untuk belajar ke N4 yang sudah lulus N5 pengen belajar N4. Kali ini untuk hari ini di video ini untuk part pertama, yaitu minggu pertama, hari pertama belajar buat kanji beserta contoh kalimatnya dengan dasar dari buku Nihongo Somatome. Alasan memilih Nihongo Somatome karena udah jadi ringkasan untuk kanjinya, dan ada pengelompokan kanji-kanji yang cara baca banyak, kanji yang gimana cara baca di panjang pendek itu udah dikumpulkan di Somatome. Jadi aku hanya meringkas dan memberikan contoh-contoh sebagai pengingat kembali ketika aku belajar N4. Ini hari pertama, minggu pertama kita belajar 10 kanji dari Nihongo Somatome di minggu pertama. Ichi nichime oboemashou yomi ga takusan arumono, yang artinya hari pertama ayo kita hafalkan kanji yang memiliki banyak cara bacanya. Ini ada 10 kanji di sini. Langsung saja kita ke kanji yang pertama. Kanji yang pertama adalah bisa dibaca tu, bisa dibaca toru, bisa dibaca kayo. Ini ya, minasang. Ini jadi yang diperhatikan kanjinya, terus onyominya, cara baca konyominya. Kalau yang sudah lulus N5 pasti sudah paham apa itu onyomi dan konyomi. Kasih penjelasan kanji yang memiliki banyak, yaitu bisa dibaca ko-u-su atau kotsu, kemudian bisa utsu, bisa dibaca toru, bisa dibaca tori, dan bisa dibaca kayo. Nah, kotsu atau kotsu yaitu artinya transportasi, lalu lintas. Kotsu biasa normal. Toru diartikan melalui, kalau bahasa Indonesia bisa melewati. Kalau tori ini kan kata benda ya, bukan kata kerja. Tori yaitu jalan. Terus kayo pulang pergi yang diartikan rutin. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan satu persatu dengan kasih contoh kalimatnya. Untuk kotsu atau transportasi yang di bahasa Indonesia kan bisa ada contohnya. Kono machi wa kotsu ga benri desu. Kota ini transportasinya mudah. Kemudian kalau lalu lintas bisa dibikin kalimat oh yuki de kotsu ga tomarimashita. Karena salju lebat, lalu lintas berhenti. Tuh. Jadi ketika kita menghafalkan kanji, nggak cuma dari bentuknya tapi penggunaan dalam sebuah kata artinya, kemudian kita terapkan dari contoh kalimat gitu. Nah, kan bisa sakubun atau membuat sendiri, terserah ditulis atau di komputer. Nah, ini video ini sebagai pengingat aku aja ketika belajar dan bikin kalimat. Aku kasih ilustrasi, aku kelompokin berdasarkan Somatome, kemudian aku kasih lebih kanji pakai flashcard juga bagus, tapi aku lebih suka di komputer. Terus jadi dari juga nanti flashcard aku juga punya file gitu kan, tapi lebih nyaman ini. Oke, kemudian kanji nomor 2, bukan nomor 2 ya,
apa ya, arti yang lain. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kayo atau kotsu, ini ada kanji kotsu, kayo, futsu, toru, tori, kayo. Ada 5 cara baca. Lanjut ke cara baca yang kedua. Cara baca kedua yaitu futsu atau artinya biasa, normal gitu ya. Nah, di sini aku nyari contohnya, bikin contohnya. Kore wa futsu no mondai desu. Ini adalah soal yang biasa. Minasan bisa aja bikin kalimat sendiri, bisa minasan buat sendiri. Intinya ini sebagai contoh buat aku sendiri. Kemudian untuk contoh yang lain, kono densa wa futsu desu kara kaku eki ni tomarimasu. Nah, kaku eki ni tomarimasu itu kan kalau dulu kita belajar di anime, tiap kan ada mainichi setiap hari. Nah, di sini kalau waktu di Jepang itu kalau yang bicara petugas ekinya, dia itu kalau kita naik ke Futsu Densha Fushu itu dia bilang kaku eki gitu. Nah, ada banyak penanda setiap itu nggak cuma mainichi, itu ada kaku juga. Jadi aku pakainya kalau untuk konteksnya eki, naturalnya mereka itu kaku eki. Kono densha wa futsu desu kara kaku eki ni tomari. Lanjut ke cara baca ketiga yaitu toru sebagai kata kerja dan tori sebagai kata. Ini aku bikin kalimatnya kono machi o totte eki ni ikimasu. Ya, ini secepatnya aku bikin kalimat aja yang aku tahu apa ya, kan seperti itu. Saya pergi ke stasiun lewat jalan totte kan melewati kan. Toru kalau bentuk kamunya kan toru, kalau bentuk t-nya kan totte eki ni iki. Lanjut ke contoh yang berikutnya yaitu tori. Kono tori wa yorumo nigiaka desu. Jalan ini ramai juga di malam hari. Nah, minasan bisa kalimat sendiri ya. Berkreatif lah, ngarang sendiri ya. Kalau akan kurang paham kan ada translator juga. Kan ada yang pakai ChatGPT. Tapi usahakan ChatGPT itu buat diskusi, jangan translate ke ChatGPT, nanti kita jadi kreatif buat ngarang-ngarang kata sakubun lah. Oke, cara baca berikutnya yaitu kayo. Kayo artinya pulang pergi atau rutin, kalau bahasa Inggrisnya commute berkeliling ya, pulang pergi rutin. Ini aku bikin 2 kalimat yaitu mainichi densa de kaisha ni kayoimasu. Setiap hari saya pergi ke kantor dengan kereta. Lanjut berikutnya yaitu imoto wa kotsu ni kayote imasu. Selanjutnya yaitu imoto wa gakko ni kayote imasu. Nah, kayote kan dia rutin ya, imas itu kan untuk terus itu kan tiap hari, jadi pakainya kayote. Oke, kemudian kanji nomor 2 yaitu ada furu dan oriru. Nah, furu biasanya atau diartikan yaitu jatuh atau turun yang dari langit. Kalau turun dari kendaraan itu pakainya ori. Contohnya furu ashita wa ame ga furu to omoi. Saya pikir besok akan turun hujan. Dan contoh yang lain adalah kino oyuki ga furimashita. Kemarin turun hujan salju lebat. Oyuki ga furimashita. Oke, lanjut yang ke cara baca yang kedua yaitu oriru.
itu turun dari kendaraan. Nah, "Tsugi no eki de densha o orimasu." Saya akan turun dari stasiun berikutnya. Kalimat kedua, nah ini gambarnya enggak pas ya, ini seharusnya naik tapi turun. Ya intinya turun dari bis, kakinya hati-hati gitu kan. "Basu wo oriru sai wa gochui kudasai." Nah, gochui kudasai ini frase yang sering muncul di kehidupan sehari-hari Jepang, terutama kereta atau tempat-tempat umum. Gochui kudasai artinya. Kemudian kanji nomor 3 yaitu kanji hin dan shina, namanya kotak 3 gitu. Di sini di Somatome emang cara bacanya 2 aja, yaitu Shokuryuhin dan Shinamono. Shokuryuhin sendiri adalah makanan dan bahan makanan atau biasanya diartikan barang belanjaan. Kalau Shinamono yaitu lebih ke barang-barang umum, produk umum. Kalau di Indonesia sembako itu bisa goods, barang elektronik, barang secara general lah ya. Oke, contohnya yaitu shokuryuhin. Haha wa kuruma kara shokuryu ho dashimashita. Aku mengeluarkan belanja. Yaitu kono supade wa shokurin ga yasui desu. Di supermarket ini bahan makanannya kan bisa kreatif dan bisa menghafal sambil menggunakan kanjinya. Ya, secara pribadi aku sendiri lebih efektif buat ngafalin kanji itu bukan satu kanji terus karena kalau kanji ketemu kanji nanti kan ada beda-beda kan, lebih ngikutin pakai Somatome yang udah aku mikir, kasihkan contoh kalimat itu sih yang paling enak cara belajar. Kemudian shinamono ga osu de ereba nikui desu. Ada begitu banyak barang sehingga sulit untuk memilih. Minasan pasti udah ingat kan atau udah paham tentang nikui dan yasui desu. Yasui sama nikui desu kan. Kalau yasui kan mudah, kalau nikui kan yang dia sulit tuh kan, karena barangnya banyak jadi susah untuk memilih yang mana yang mau. Yang kono mise no shinamono wa totemo kirai desu. Tuh, produk di sini tokonya sangat bagus. Produk di toko ini sangat bagus. Tuh, pastinya ya aku ngambil aja sih yang ada apa gitu. Generate dari beberapa iya barang-barang dan bahan makanan juga ya. Oke, kalau barang secara general. Kemudian kanji nomor 4 yaitu kalau di Somatome hanya kunyominya aja, yaitu kiru sama suku. Nah, kiru di sini yaitu memakai khusus pakaian ya. Ya kiru karena di bahasa Jepang memakai kan banyak nanti kayak top. Nah, khusus kiru adalah memakai untuk pakai. Kimono yaitu kata bendanya yaitu pakaian Jepang ya, dan udah tahu. Terus kata kerja lagi yaitu suku, sampai atau di. Contoh kalimatnya yaitu Xiaomi no de koto kimas. Karena dingin saya memakai mantel. Kot tuh kot luar gitu ya, outer, mantel biar dan kemudian lagi yaitu yukatao kiteiru hito wa yuki-chan desu. Nah ini kalau teman-teman masih bingung buat
anak kalimat ini salah satu contoh anak kalimat. Yukata o ite iru hito wa yuki. Orang yang sedang memakai yukata adalah yu. Lanjut, yang cara baca kedua yaitu kimono. Hana-chan wa matsuri de kimono o kimashita. Di festival, Hana-chan memakai kimono atau Hana-chan memakai kimono di festival. Contoh yang kedua adalah kanojo wa kirei na kimono motte imasu. Nah, di sini moteimas, kenapa pakai moteimas? Ya dari sananya moteimas yang diartikan punya itu. Aku imas kan ada memiliki. Nah, tapi kalau dia memiliki, senseku ngajin moteimas. Wah, benda. Jadi dia wanita itu memiliki kimono yang indah. Lanjut untuk suku yaitu sampai. Mosuku ie ni sukimasu. Sebentar lagi sampai di rumah. Pak, ini aku kayaknya salah ini bukan mise sebenarnya kan Eki kan. Ini Eki ini Witara Densate Kudasai. Kalau sudah sampai stasiun tolong kasih kabar. Densha 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 ya seharusnya Eki ya. Ini ngantuk bikin. Lanjut yang kanji nomor 5 yaitu ada onyominya bisa dipilih butsu, motsu, sama mono. Yang cara baca yang pertama yaitu dobutsu yang artinya hewan atau binatang. Yang kedua adalah nimotsu yaitu barang bawaan, bagasi, koper. Terus mono benda atau staff, barang-barang biasa. Ini nanti bisa jadi nomi mono, tabe mono dan sebagainya macam. Itu membendakan benda tabe mono jadi makanan. Ini kan katanya taberu makan kan di makan. Untuk cara dan contohnya itu untuk dobutsu. Contohnya aku bikin ini dobutsuen de iru-irun iro-irona dobutsu mimasta. Saya melihat banyak hewan binatang di kebun binatang. Ya pastilah ya. Kacau juga ini yang bikin kalimat. Apa namanya kita belajar kan. Oh, untuk sakubun sendirilah yang teman-teman bisa bikin paling cepat, paling nempel di kepala. Yang kono dobutsu no namae o shiteimasu ka? Nah, ini kata tanya kan. Apakah kamu tahu nama hewan ini gitu. Ya nunjukin itu dia anak kecil lah, nunjuk ke pohon, nggak tahu hewannya di mana. Umpet paling. Lanjut yang ke dua yaitu nimotsu kedua atau cara baca belum. Oh ya kedua yaitu nimotsu bagasi. Nimotsu ga oi desu. Barang bawaan saya banyak. Kan bisa cari contoh yang lain. Yang pasti paham bentuknya, paham cara bacanya. Nih di sini eki de nimotsu o agege masta. Azeke masta. Azeke itu menitipkan. Kombinasi kan kalau bawa koper kan biasanya di Eki ada koin locker gitu kan. Koin locker tuh ada yang 300 sampai 700 tergantung. Seringnya kalau bawa koper pindah ke kota itu kan mau waktu check-in kan butuh waktu yang lama kan nanti. Misalkan datang dari Tokyo ke Osaka gitu kan. Kan kita nggak langsung ke hotel kalau datang pagi sedangkan hotel tuh biasanya check-in jam 11 gitu. Kita akan datang ke Osakanya pagi ya gitu. Locker dulu sampai mau pulang baru ambil
bagasi Tanimotsu dimasukkan ke koin locker, bayar, habis itu ke hotel buat karena ya kalau jalan-jalan bawa barang. Terus selanjutnya yang ketiga, tabemono, makanan. Contohnya di sini tak pakai tabemono, umum lah. Minasan bisa cari contoh yang lain gitu. Indonesia no tabemono ga umami desu. Umami. Jadi di sini sebenarnya ini kanji aji. Aji kan rasa. Enak. Umumnya enak sih dia. Rasanya enak. Terus Ichiban Sukina Tabemono wa udon des. Makanan ya favoritku adalah udon. Yang simpel aja ya, sebenarnya makanan favoritku ya. Apa ya? Kalau dibilang kalau di Jepang ya udon ini enak, ramen enak. Onigiri pun enak. Tapi kalau dari kuah gitu, ramen daripada ramen udon. Karena lebih lembut sih, lebih lembut daripada. Yuk lanjut kanji nomor 6. Kanji nomor 6 yaitu onyomnya bisa dibaca do. Do itu do juga ini karena do-nya untuk do butsu ya. Jadi nyambung sama yang tadi yaitu butsunya si hewan. Sama ini do butsu bisa hewan. Di sini kalau do-nya di belakang jadi undo yaitu berolahraga. Dan bisa dibaca dengan ugo yaitu bergerak. Ada 3 jenis. Ome, ugoku, undo sama dobutsu. Nah, untuk contoh yang itu Rika-chan wa donbutsu no namae o oboete iru, yang sedang menghafalkan nama-nama binatang. Gambar-gambar dan ada. Dan Kenkyusha wa sono kusuri o dobutsu de amesta. Amesta itu kalau aku menguji coba in di LBT ya, peneliti sedang menguji obat pada hewan. Oke, lanjut buat unduk. Ini aku ngasih contohnya kenko no tame ni mai ata koen de undo shite imasu. Tame ni kan banyak sering banget tuh keluar tuh pola-pola tame ni noni tuh Kenko itu kan kesehatan kan, demi kesehatan tiap hari saya berolahraga di taman. Kono gakko ni yu ni sankai undo suru ga arimasu. Di sekolah ini mengadakan olahraga 3 kali dalam seminggu. Gaya biasa tahu kan, undo ada dobutsu, kemudian yaitu goku bergerak. Contohnya di sini aku membuat isogasikute ichinichi na ichinichi man in oke ulang. Isogasikute ichinichi hotondo undoku shikanga arimasen. Hotondo itu diartikan hampir atau kebanyakan, lebih tepatnya hampir tidak punya waktu bergerak sepanjang hari. Berarti ichinichi hotondo hampir sebagian hari itu nggak bisa bergerak karena saking sih kerjaannya cuma duduk lihat komputer
apa, nonton video, edit video kan dia jarang bergerak kan. Bergeraknya ya cuma di kanan gitu. Terus contoh yang kedua, Oyuki no seide kesawa densaga ugo kana kata. Nah, karena kereta api tidak bergerak pagi ini gara-gara salju lebat. Tuh, lanjut yang kanji ke-7. Nah, ini bentuknya agak sulit. Nah, di sini juga cuma kunyomi, yaitu cara bacanya cuma tateru. Itu tateru diartikan membangun. Kalau tate mono, kata bendanya tadi kan mono itu bisa mengubah sesuatu kata kerja menjadi kata. Tapi nggak semuanya sih. Kebanyakan ada kayak gitu. Jadi nomimas kalau si no sama mono jadi nomi mono gitu. Di minuman. Kalau tateru membangun, tate-nya dikasih mono jadi bangunan. Cara simpelnya gitu. Nikai date yaitu 2 lantai. Nah, contohnya sepatu pakai gitu. Kai nikai date. Terus untuk tateru membangun, konomachi ni okina biru wo tateru yutei desu. Ada rencana membangun gedung besar di kota ini. Terus Shorai jibu no ie o tatetai desu. Di masa depan saya ingin bangun rumah sendiri. Oke, lanjut yang kedua itu tatemono, bangunan. Eki no mai ni atarashi tatemono ga arimasu. Ada bangunan baru di depan stasiun. Dan takai tatemono ga oi machi desu. Ini kota dengan banyak bangunan yang tinggi. Menjelaskan kalau kota itu memiliki bangunan. Ada ya, bisa membantu. Ya. Dan penggunaan dalam sebuah kalimat. Terus nikai date atau 2 lantai. Aku kepikiran cuma nikai date no iyo tatetai desu. Saya ingin membangun rumah 2 lantai ya. Dari sini tadi dari kepinginan masa depan pengen membangun rumah sendiri, ternyata rumah sendirinya itu 2 lantai gitu. Kesinambungan dari. Terus di sini aku pakai hana-chan wa nikai date no tatemono ni sunde imasu. Jadi oh yang cara no tate bangun. Hana-chan tinggal kalau bisa dan kita harus sering banyak membaca semoga hal ini karena bisa karena terbiasa. Oke, lanjut. Kanji nomor 8 yaitu onyominya bisa dibaca ya, onya gitu kan. Kalau yang onyomi itu yoru. Kalau konya itu keluarnya pasti kon ya. Ima, kanji ima itu kan sekarang sama malam. Berarti malam ini. Kobang juga ada, tapi konnya juga sering muncul sih di LPT. Soalnya banyak konnya. Kobang tuh nanti ke Bangkohan sih, kanji Bangkohan itu muncul. Tapi kalau di N4 LPT konya sih yang sering aku lihat ya. Konya malam ini, kemudian yoru itu malam. Yang pertama, konya malam ini. Konya watashi wa ie de terebi no nyusu o mimasu. Malam ini saya di rumah melihat acara berita TV. Kemudian kalimat kedua, konya hayai ni netai desu. Nah, netai di sini kan aku ingin tidur lebih awal malam ini karena terus yaitu yoru. Yoru ichi wa kaisha kara ie ni kaerimasu. Pada malam hari ayah pulang ke rumah dari kantor, atau diartikan saya pulang ke rumah dari kantor pada malam hari. Kalau mau mengartikan dari
belakang juga boleh, sama kan maknanya. Terus, contoh kedua, "Watashi wa yoru ni nihongo wo benkyou shimasu." Saya belajar bahasa Jepang pada malam hari. Nah, ini beberapa tahun yang lalu saya bisanya belajar tuh pada malam hari karena di siang hari itu udah capek kerja, capek ngurusin rumah, baru malam bisa, ya belajarnya sambil baca, nginget-nginget, nulis gitu. Paling enak sih malam hari, tenang. Kemudian kanji nomor 9 yaitu onyominya bisa dibaca fu. Fu di sini diartikan kalau yofu ini kanji kaze sebenarnya kalau secara Jepang, tapi kaze yang angin. Nah, nanti kaze angin sama masuk angin tuh beda. Kalau kaze masuk angin tuh yang nomor 4 di sini. Dia harus ada kanjinya. Ini bacanya sama kaze. Kalau kaze aja nih, di partikelnya pasti ketemunya ga. Kalau ini kazeo, ada partikel o itu masuk angin. Contohnya yofu atau atau western style ala barat. Kalau yang wafu itu Japanese style kayak ala-ala Jepang gitu kan. Nah, yaitu contohnya gini, paling gampang, uh, yusoku, yosoku, yusoku yofu no ryori o sukurimashita. Saya memasak makanan ala barat untuk makan malam. Dan kono cafe wa yofu no interior des. Cafe ini interiornya bergaya ala barat. Yang nempel di kepalaku ini ya kayak gini. Kita mungkin lebih kreatif, atau bisa pakai ikan aja. Kemudian yang ini wafu. Wafu no desain ga totemo suki desu. Saya sangat suka desain bergaya ala Jepang. Atau kono restoran wa wafu no ryori ga oi desu. Restoran ini banyak menyajikan masakan ala Jepang. Nah, lanjut untuk yang kazi angin. Angin ini, angin sama masuk angin itu beda. Kalau ga, partikelnya ga, dia nanti kazi deh. Iga tauremashita, karena angin kencang pohon tumbang gitu. Terus kalau yang kazi masuk angin pasti dia kaziyo. Imoto wa kino kara kaziyo hite kaisha o yasumimashita. Sebenarnya ini kan kazio hikimas kan, kazio hikimas karena masuk angin gitu. Hite di sini aku pakainya hite karena sedang masuk angin, ya menceritakan keadaannya sedang masuk angin. Sedang masuk angin jadi dia enggak bakar. Kemudian kanji yang terakhir untuk hari ini yaitu ini bacanya dari onyomi semua yaitu daidokoro. Baca dai sebagai penghitung, kata bantu hitung. Untuk kendaraan dan alat-alat besar, dai sebagai meja atau tempat buat naruh sesuatu. Nah, ini sering muncul, tapi kalau penggunaan umumnya aku kurang tahu ya. Tapi kalau di soal tuh ada yang dai, nanti ada contoh. Terus taifu bisa dibaca taifu yaitu topan. Dai, kanji dai dengan kanji kazi, itu kan di angin gede gitu. Angin gede, dai. Tapi dai Jobo bukan gini yang besar ini. Taifu topan. Pada dai dokoro. Pastikan hahawa dai dokoro de yosoku sukute imas. Ibu sedang memasak makan malam di dapur. Kita cari contoh lain lagi di minasan, terserah. Kalau saya yang paling nempel di dapur itu ya ibu kerjanya di dapur. Hahawa imotoni dai dokoro Tojisuru Yoni Yoni Ita menyuruh ibu menyuruh adik untuk membersihkan dapur. Mengatakan kan Ita.
Oke, lanjut untuk buat apa yang sebagai kata bantu hitung, yaitu watashi wa kurashikuka kao nidai motte imasu. Dua mobil tapi ini saya tentang mahal pasti. Terus kono heya ni wa aikon ga santai ruangan ini tuh berikutnya nah atas itu, dan itu secara umum meja bisa di kono de wa omoi no de fugoka ga taihen. Ya secara umum tabiru hanao daino uen bunga soalnya saya pernah. Terus yang sopan Kak, karena badai lagi kan apa coba dituliskan dan pakai gitu. Daifu no Dens Pak Tomari karena ada berobat pakainya tetap Tomari kalau di kalau dikasih paham gitu. Nah, terus kanji pertama nani nani ini kan tadi kite mitai des. Ini apakah yukata atau yokata atau kimono atau komono gitu. Ini ini gampang nih. Kan pasti kalau ada apa pasti kayak gini kan. Yuk kasih waktu 30 detik.
dari sekarang. Cuma 8 soal 30 detik, cepet kan cara baca. Kita cocok. Oke, minasang, jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, di sini kan kimono kite mitai desu. Ingin mencoba kimono. Terus ini kazo hikimasu. Kazo masuk angin. Hawa dari dekoro imas. Ibu ada di dapur. Shino wa ameka furuto omoima. Mungkin saya pikir besok akan tuh. Kono mise no shinamono gimana nih kan. Terus konya yang mana kan? Konya, konya. Nah, untuk kali ini videonya sampai di sini aja. Arigatou gozaimasu. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Terima kasih. Mata shita.